warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Pendahulu serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat karunia serta izinnya kita dapat melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawatan serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang saat kita nantikan pertolongan di hari kiamat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Fastabiqul Khairat. Berlomba dalam menggapai dunia bukan hal yang asing bagi kita. Kita dapat menyaksikan ketika orang menginginkan harta, kedudukan, pendidikan yang ingin mereka. Seringkah kita melihat orang-orang berlomba dalam hal akhirat. Tidak, manusia pada zaman ini sudah buta akan dunia. Mereka memang berlomba-lomba, namun hanya dalam hal memperkaya diri, mempercantik rupa, menggagal-gagalkan sikap, mengejar jabatan, mencicil gelar demi gelar, dan menumpuk atribut-atribut keduniaan lainnya. Dewan Juri dan hadirin yang dirahmati Allah, melakukan hal baik sangat mengumpulkan bagi kita. Betapa tidak, waktu kita tidak akan terbuang percuma dengan melakukan hal yang baik, maka waktu kita akan sangat bermanfaat. Kebaikan juga akan menyelamatkan hidup kita, dan kita akan terlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat dan kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Dan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia harus menggunakan akal dan segenap kemampuan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena juga memerintah umat manusia dan meraih suatu kebaikan dalam hidupnya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh diri manusia di hari kiamat kelak. Pada hari tersebut semua amalan yang telah kita kerjakan akan dihisab. Saat itu akan diketahui dengan jelas siapakah yang paling banyak amal kebaikan dan siapa yang paling sedikit amal kebaikannya. Hadirin yang saya hormati, terdapat sebuah kisah pada zaman Rasulullah, di mana pada saat itu terdapat golongan kaya, sederhana dan juga miskin. Dan pada suatu hari golongan miskin datang kepada Rasul dengan sedih dan mengatakan bahwa golongan yang beradab dan berzakat dan bersedekah seperti orang menghadap lainnya, yaitu dengan membaca
dengan berbuat ini. Hadikan lisan memang susah. Membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, namun jika kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tak lupa berdoa, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan baru bagi kita. Hadirin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.